Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilun Nurnisa, NIM 2019-143541. Mata kuliah Kepramukaan, dosen pengasuh Dr. C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkemah atau perkemahan. Berkemah atau perkemahan adalah salah satu macam kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka, sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum, untuk menikmati keindahan alam. Itulah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Natasha, NIM 2019-143528 dari kelas 4N Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati dosen pengasuh saya yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai tujuan perkemahan. Adapun tujuan perkemahan ini adalah memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan dan mengembangkan rasa sikap tanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Dan juga tujuan perkemahan ini adalah melatih keterampilan bagaimana cara hidup di alam terbuka dan membutuhkan rasa kebersamaan antar anggota. Sepertinya sekian penjelasan dari saya mengenai tujuan perkemahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratul Aini, NIM 2019-143540 dari kelas 4N. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang manfaat dari perkemahan mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengasuh Bapak Hendra Wijaya. Selamat menyaksikan. Adapun manfaat dari perkemahan yaitu sebagai berikut. 1. Mengagumi alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan kecakapan diri dalam melaksanakan ajaran-ajaran pramuka. 3. Mempraktikkan sistem kerukunan, kedisiplinan, tanggung jawab. 4. Mempraktikkan teori latihan kepramukaan. 5. Dapat mengenal alam dan kawan dari dekat. Atau maksudnya kawan dari dekat ini kita bisa mengenal teman kita lebih jauh dari tingkah, sifat, dan lain-lainnya. Yang keenam adalah membantu melatih keterampilan dan ketangkasan fisik dalam motorik kita. Dapat melatihkan daya kembang tubuh kita, terus dapat meningkatkan imun tubuh kita, dan yang ketujuh yang terakhir adalah kita akan mengenal hal-hal yang baru yang akan mempertebal percaya diri kita secara pribadi. Yaitu di sini kita bisa melatih diri kita untuk lebih mandiri tanpa bantuan orang lain, orang tua, bahkan asisten rumah tangga kita sendiri. Baiklah, itu dia hasil presentasi atau video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Niswatan Aska, NIM 2019-143527, kelas 4N, dosen Dr. C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat perkemahan. Yang pertama, persiapan. Ada beberapa persiapan. Yang pertama, menentukan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. Yang kedua, mengadakan peralatan peninjauan lokasi. Yang ketiga, memberitahuan dan perizinan.
atau izin orang tua dan keamanan setempat. Yang keempat, pembentukan panitia. Yang kelima, membuat jadwal kegiatan atau acara dan mempersiapkan acara pengganti bila situasi dan kondisi cuaca berubah-ubah. Yang keenam, memantapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Selanjutnya, B. Pelaksanaan kegiatan hendaknya sesuai rencana pelaksanaan, menentukan perkembangan keadaan dan diusahakan adanya acara penggantian atau tambahan, serta faktor pengamanan dan keselamatan peserta harus diperhatikan. Yang ke C. Penyelesaian, pembongkaran tenda-tenda, persiapan lingkungan, dan mengecekkan barang harus dilaksanakan secara tertib. Syarat-syarat memilih tempat berkemah adalah yang pertama, tanahnya rata atau sedikit miring berumput. Yang kedua, ada pohon pelindung. Yang ketiga, ada saluran pengeringan pembuangan air. Yang keempat, dekat sumber air. Yang kelima, terjamin keamanan terutama ancaman dari binatang buas melata atau berbisa. Yang keenam, tidak terlalu dekat dengan kampung dan jalan raya. Yang ketujuh, tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan, pos keamanan. Yang kedelapan, hindari angin masuk ke dalam tenda dengan cara didirikan tenda membujur menurut mata angin. Itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Gasanova, NIM 2019143554 dari kelas 4N Prodi PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkemahan sebagai alat pendidikan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan di bawah dosen pengampu Bapak Dr. C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, langsung saja pada poin-poinnya. Berkemah merupakan kegiatan di alam terbuka yang penuh dengan muatan pendidikan yang akan mengembangkan secara efektif dan efisien atas proses pendidikan mental, moral, fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Nah, berkemah sebagai media proses pendidikan di alam terbuka perlu dilakukan secara reguler atau periodik. Pemantapan mental, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial akan terbina dan terkembangkan secara efektif dan efisien. Tidak hanya itu, berkemah ini mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya yaitu menyusun perencanaan kegiatan dan melaksanakannya dengan baik, meningkatkan kepeduliannya terhadap sesamanya, karena sadar bahwa sebagai anggota masyarakat akan selalu terjadi proses saling ketergantungan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Hidup saling bergotong royong. Selain itu juga dari perkemahan ini memiliki serangkaian kegiatan. Acara kegiatan dalam perkemahan antara lain salah satunya itu yang pertama kegiatan persaudaraan, yang kedua penjelajahan, yang ketiga lintas alam, yang keempat ada bakti masyarakat, yang kelima ada olahraga, yang keenam seni budaya, yang ketujuh pengetahuan, yang kedelapan kemasyarakatan, dan yang kesembilan ada keagamaan. Nah, tidak hanya itu,
di dalam perkemahan ini mempunyai pelaksanaan kegiatan. Baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan perkemahan, pembina pramuka hendaknya mendayagunakan para pramuka atau peserta didik agar mereka terlibat langsung dalam upaya memfungsikan mereka sebagai subjek pendidikan. Selanjutnya, pembina menempatkan posisinya sebagai pendamping, konsultan, advisor. Selanjutnya ada pemilihan lokasi perkemahan. Lokasi perkemahan yang baik diantaranya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada di alam terbuka yang bebas polusi. Yang kedua, lokasi bertanah rata dan sedikit miring. Yang ketiga ada terdapat pohon pelindung. Yang keempat, pemandangan di sekitar lokasi menarik. Yang kelima, terdapat arena bertualang. Yang keenam, aman. Yang ketujuh, tidak terlalu dekat dengan jalan raya dan perkampungan penduduk. Dan yang terakhir, tidak terlalu jauh dari pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan. Saya mengambil kesimpulan bahwa hanya pada perkemahan yang disiapkan dengan baik yang akan dapat berfungsi sebagai media pendidikan. Berkemah sebagai proses pendidikan di alam terbuka perlu dilakukan secara reguler atau periodik minimum 2 bulan sekali. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Febriana, NIM 2019143546 dari kelas 4N Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peralatan yang diperlukan saat perkemahan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu MK Kepramukaan dengan dosen pengampu atau kakak pembina Haji C. Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, materinya saya akan mempresentasikan. Yang pertama yaitu peralatan berkemah adalah berbagai peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan oleh seorang pramuka ketika hendak mengikuti perkemahan. Perkemahan dalam berkemah dapat dikelompokkan menjadi peralatan yang dalam berkemah dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu peralatan kelompok dan pribadi. Untuk peralatan kemah berkelompok yaitu tenda pramuka dan perlengkapannya seperti tiang tenda, tali tenda, pasak dan palu pemukul pasak. Yang kedua, peralatan memasak seperti kompor masak, panci, wajan, timba air, sendok, sayur, pisau dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan makanan seperti beras, mie instan dan lauk. Yang keempat, tikar tenda. Yang kelima, cangkul kecil untuk membuat parit air di sekitar tenda. Yang keenam, kompas. Yang ketujuh, bendera merah putih, bendera WOSEM dan bendera tunas kelapa, bisa disebut bendera gudeg atau kuartir. Yang kedelapan yaitu lampu penerangan. Selanjutnya yaitu peralatan kemah untuk pribadi, yaitu yang pertama ransel. Yang kedua, tas lapangan atau tas kecil untuk tempat peralatan seperti alat tulis, peluit, korek api, dan obat-obatan. Yang ketiga yaitu pakaian pramuka. Keempat, pakaian olahraga atau lapangan. Yang kelima, pakaian alat sholat bagi peserta yang beragama Islam. Yang keenam yaitu sepatu. Ketujuh, kaos kaki. Yang kedelapan, sarung tangan jika berkemah di daerah yang dingin. Yang kesembilan yaitu pakaian untuk istirahat atau tidur. Yang kesepuluh, sleeping bag. Yang ke-11, selimut. Yang ke-12, jaket tebal jika berkemah di daerah yang dingin. 13, pakaian ganti seperlunya, mulai dari pakaian pramuka, kaos olahraga, hingga kaos kaki. 14, senter kecil. 15, korek api. 16, peluit. 17, jam tangan. 18, poncho atau jas hujan saat berkemah di musim hujan. 19, yaitu matras atau alas tidur pribadi. 20 yaitu peralatan mandi, 21 peralatan masak pribadi jika diperlukan, 22 yaitu alat tulis seperti buku, ballpoint, penggaris portable, 23 yaitu tempat air mimaka, yang ke-24 obat-obatan pribadi,
Dan yang terakhir yaitu beberapa kantong plastik untuk membungkus pakaian ganti dan pakaian kotor. Baiklah, sekilas itu materi dari saya. Apabila saya banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 2019143553 dari kelas 4N Program Studi PGSD. Jadi, pada penjelasan saya kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah kepramukaan, yaitu pelaksanaan dalam perkemahan di bawah bimbingan Bapak Dr. C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pelaksanaan perkemahan. Untuk suatu perkemahan yang baik, maka prosedur yang harus ditempuh adalah yang pertama persiapan, di mana persiapan ini terdapat penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya, pengadaan peralatan dan perbekalan, peninjauan ke daerah berkemah, izin orang tua, peserta didik, dan izin memberitahukan kepada penguasa setempat, pembentukan panitia atau staf pelaksana, memantapkan kesiapan mental dan keterampilan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan terdapat pemimpin perkemahan sebagai penanggung jawab, pembantu-pembantu dari pembina pramuka, panitia atau staf pelaksana sesuai keperluan pembagian tugas pendayagunaan. Dan yang ketiga, acara, di mana acara terdapat acara harian yang menjelaskan acara pokok secara garis besar, acara kegiatan keseluruhan yang berisi perincian waktu dan kegiatan selama berkemah, yang terakhir acara perorangan dan kelompok. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan terdapat kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah dipersiapkan, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya perkemahan. Acara mungkin saja dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan. Perubahan secara seyogyanya tidak ke arah resiko yang lebih berat. Pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta perkemahan dan acara berikutnya. Mengusahakan adanya acara pengganti dan tambahan untuk mengisi kesibukan pada waktu terluang. Terakhir, faktor pengaman dan keselamatan peserta harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu penyelesaian, di mana penyelesaian di sini terdapat pembongkaran tenda-tenda, pembersihan tempat berkemah, atau pada prinsipnya tempat bekas berkemah harus lebih baik dan lebih bersih daripada waktu datang. Pengecekan pengembalian barang pinjaman, upacara penutupan, dan ucapan terima kasih kepada masyarakat setempat. Jika mungkin dilakukan penyerahan sumbangan bagi keluarga masyarakat yang kurang mampu, baik berupa bahan makanan, pakaian, layak pakai, atau yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Meranti, NIM 2019143561 dari kelas 4N Prodi PGSD mata kuliah permukaan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan dan berkemah. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramaian perkotaan atau dari keramaian secara umum untuk menikmati keindahan alam. 5 aktivitas yang bisa Anda lakukan saat berkemah. Yang pertama itu adalah api unggun. Api unggun adalah kegiatan yang paling sering dilakukan ketika ada kegiatan berkemah. 2. Pesta barbecue. Cobalah melakukan pesta barbecue. Kita bisa membawa pemanggang dan bahan-bahan makanan untuk dipanggang. 3. Memancing. Jika berkemah di dekat lokasi danau, maka kita bisa memilih untuk pergi memancing. 4. Trekking. Bagi penggemar petualangan, jika ingin berpetualang lebih jauh lagi di sekitar area perkemahan, maka bisa melakukan trekking. 5. Game seru. Caranya dengan membawa papan permainan monopoli untuk dimainkan saat berkemah. Selain itu, kita juga
menciptakan sendiri game yang seru seperti permainan tebak kata masing-masing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata atau salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok 3, yaitu tentang macam-macam perkemahan pramuka. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ernawati, NIM 2019 143539 dari kelas 4N dalam mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bapak dan juga kepada teman-teman, adik-adik maupun kakak-kakak yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Nah, langsung saja kita ke materi macam-macam perkemahan pramuka. Nah, ada beberapa macam-macam perkemahan dalam pramuka, yaitu ditinjau dari lamanya waktu. Ada 3. Yang pertama yaitu perkemahan 1 hari, yang termasuk dalam perkemahan 1 hari adalah pesta siaga. Yang kedua yaitu perkemahan Sabtu malam minggu, yaitu disebut dengan persami. Yang ketiga yaitu perkemahan lebih dari 3 hari. Nah, apabila ditinjau dari tempat pelaksananya ada 2, yaitu perkemahan menetap dan perkemahan safari, sering disebut dengan berpindah-pindah. Nah, apabila ditinjau dari tujuannya, yaitu yang pertama yaitu kemah bakti seperti perkemahan Wirakarya. Yang kedua yaitu kemah pelantikan seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, pelantikan penggalang ramu, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu kemah lomba seperti lomba tingkat siaga, penggalang maupun penegak. Yang keempat yaitu kemah rekreasi. Yang kelima yaitu kemah jambore seperti jambore ranting, tingkat kuartir ranting, kecamatan, jambore cabang itu tingkat kuartir cabang, kabupaten, kota. Nah, jambore daerah itu tingkat kuartir daerah atau provinsi. Jambore nasional itu tingkat kuartir nasional se-Indonesia. Nah, yang keenam, kemah riset atau penelitian. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kepramukaan. Nah, selanjutnya yaitu ditinjau dari jumlah pesertanya. Itu ada 3. Yang pertama yaitu perkemahan 1 regu atau sangga. Yang kedua yaitu perkemahan 1 pasukan ambalan maupun racana. Yang ketiga yaitu perkemahan tingkat, di mana ranting, cabang, daerah, nasional, regional maupun dunia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Gisafira, NIM 2019-143543. Jadi kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang sasaran berkemah dalam kepramukaan. Sasaran dalam berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan perkemahan ini dilakukan untuk beristirahat secara umum untuk menikmati keindahan alam sekitar. Tujuan perkemahan: 1. Memberikan pengalaman, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab. 2. Mengembangkan kemampuan diri. 3. Membina kerjasama dan persaudaraan. Macam-macam perkemahan. Ada perkemahan 1 hari, persami, dan perkemahan lebih dari 3 hari. Manfaat berkemah yaitu 1. Mengagumi ciptaan Tuhan. 2. Mempercakap diri. 3. Mempraktikkan sistem kekurangan. 4. Mengenal alam dan kawan dekat. Dan yang terakhir yaitu menemukan hal-hal yang baru di alam sekitar. Itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.